Sungguh luar biasa, pedang gila tsunami menaklukkannya dengan begitu mudah. Bajingan tua Jie Tianran itu benar-benar buta. Anda benar-benar tidak menyesal jika Anda tidak mengenali cucu yang luar biasa seperti itu. Sementara kakek Xiao Yuer menghela nafas, dia juga bergumam di dalam hatinya. Senior, bolehkah saya menggunakan senjata ajaib ini di depan umum? Alasan mengapa Chu Feng bertanya. Ini karena, meskipun Chu Feng dapat menggunakan senjata ilahi yang dia ambil dari klan surgawi Huangfu, senjata tersebut tetap merupakan senjata ilahi dari klan surgawi Huangfu. Jika Huangfu Shengyu dan yang lainnya menghilang, klan surgawi Huangfu akan curiga pada diri mereka sendiri. Tapi tidak mungkin hanya mencurigai Chu Feng, tetapi semua orang di puncak 9 surga pada saat itu juga dicurigai. Jadi selama mereka tidak mengakuinya, mereka tidak punya bukti, setidaknya tidak punya nama. Sebelumnya, tentu saja tidak nyaman untuk menggunakan senjata magis klan surgawi Huangfu secara langsung. Namun pada level ini, berkah senjata dewa sangat diperlukan, jika tidak, Anda pasti akan menderita kerugian saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Sekarang saya memiliki pisau gila tsunami ini, saya dapat menebusnya sedikit. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah harta karun klan ikan laut abadi. Chu Feng tidak tahu apakah benda ini nyaman dan praktis. Nyaman, ini bukan senjata ajaib warisan klan ikan laut abadi kita. Ketika saya mengambil foto, saya juga menyembunyikan identitas saya. Orang luar tidak tahu. Kakek Xiao Yuer mengerti apa yang dimaksud Chu Feng, jadi dia hanya menjelaskan dengan jelas. Terima kasih, senior. Inilah yang dibutuhkan junior ini sekarang. Senior benar-benar bantuan yang tepat waktu, kata Chu Feng. Aduh, ini hanyalah bantuan pada saat dibutuhkan. Sebenarnya, ini adalah hadiah pertemuan yang kusiapkan untukmu, dan ini adalah hadiah terima kasih yang kusiapkan. Kakek Xiao Yuer mengeluarkan tas Qiankun sambil dia berbicara. Tas Qiankun ini bersifat transparan sehingga Anda dapat langsung melihat barang-barang yang ada di ruang penyimpanannya. Itu penuh dengan manik-manik kekuatan tingkat setengah dewa. Manik-manik seni bela diri tingkat semi-dewa. Saya pikir ketika Chu Feng berada di dunia kuno, dia memasuki kuil surgawi dan memasukkannya ke dalam. Pada saat itu, Force Bed tingkat setengah dewa juga menjadi bantuan yang kuat bagi Chu Feng untuk memasuki alam setengah dewa. Dan di dalam tas Qiankun ini, seni bela diri tingkat setengah dewa jumlah Power Bed sebenarnya 1 juta. Tentu saja, seiring dengan meningkatnya level, bahkan manik-manik kekuatan tingkat semi dewa dapat semakin sedikit membantu Chu Feng. Terlebih lagi, sumber daya pelatihan yang dibutuhkan Chu Feng untuk meningkatkan tingkat kultivasinya jauh lebih banyak daripada orang biasa. Bahkan 1 juta manik kekuatan tingkat semi-dewa ini mungkin tidak dapat membuat terobosan budidaya Chu Feng. Namun tidak dapat disangkal bahwa nilai 1 juta manik-manik kekuatan tingkat semi-dewa benar-benar transenden. Senior, bukankah ini terlalu mahal? Chu Feng merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, dia baru saja menerima senjata ilahi dengan kualitas yang sangat baik. Ini secara alami berharga, tetapi tidak peduli betapa berharganya itu tidak bisa sama berharganya dengan cucuku. Kamu menyelamatkan cucuku. Jika kamu tidak memberiku sesuatu yang berharga sebagai hadiah terima kasih, bukankah begitu? Tidak menghormati klan ikan Xianhai kita. Cucu mertua, kamu jangan sopan, kamu pantas menerima ini. Kata kakek Xiao Yuer. Kakek benar. Saudaraku, cepat simpan. Xiao Yuer mengambil tas Qiankun dan menjejalkannya ke tangan Chu Feng. Melihat Xiao Yuer seperti ini, kakek Xiao Yuer tidak berdaya. Bukankah ini tipikal siku yang menghadap keluar? Untungnya, dia dengan tulus ingin berterima kasih kepada Chu Feng, kalau tidak, dia akan sangat marah pada cucunya. Menantu laki-laki. Senior, kamu harus memanggilku Chu Feng,
kata Chu Feng. Oke, Chu Feng, aku punya pertanyaan. Bagaimana kamu menyelamatkan cucuku? Alasan mengapa aku menanyakan hal ini adalah karena ketika aku mencari di medan perang alam atas Kingsway, aku juga menemukan Xiao Yu yang dipenjara, tempat putranya. Meskipun sisa harta yang mengaktifkan formasi telah diambil, harta yang terbuang masih ada. Dia tahu bahwa tempat itu adalah formasi yang sangat kuat. Di bawah para dewa, sulit untuk ditembus. Jadi dia sangat penasaran dengan budidaya Chu Feng. Menyelamatkan cucunya. Senior, junior ini pernah menemukan peluang dan memperoleh metode penyelamatan nyawa yang luar biasa. Metode ini dapat mengabaikan penghalang. Junior ini menggunakan metode ini untuk mengeluarkan Xiao Yuer, kata Chu Feng. Metode yang ampuh sekali, mungkin itu warisan dari zaman kuno kan? Kakek Xiao Yuer bertanya. Yah, itu benar, Chu Feng mengangguk. Sepertinya hadiah terima kasihku benar-benar tidak layak untuk disebutkan, kakek Xiao Yuer menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia bahkan tidak perlu bertanya, dia bisa menebak bahwa metode sekuat itu harus digunakan sekali. Dan, metode ini nilainya lebih tinggi dari apa yang dia berikan kepada Chu Feng. Tapi Chu Feng menggunakannya pada Xiao Yuer. Kontribusi Chu Feng jauh lebih besar daripada kontribusi klan ikan laut abadi mereka. Ayo lakukan ini, Yuer, bawa Chu Feng ke kolam tempering 10.000 abadi dari klan ikan laut abadi kita, kata kakek Xiao Yuer. Kakek, apakah kamu ingin mengambil kakak secara diam-diam? Xiao Yuer bertanya diam-diam. Karena dia tahu betul di mana kolam tempering 10.000 abadi berada. Ada banyak orang di sana, meskipun sebagian besar anggota klan ikan Xianhai berakal sehat dan tidak akan melakukan apapun yang merugikan klan ikan Xianhai. Tapi bagaimanapun juga, sekarang diketahui bahwa sekte penjara seharusnya menanam mata-mata di klan ikan laut abadi mereka. Jika Chu Feng tidak diambil secara diam-diam, berita bahwa Chu Feng datang ke klan ikan laut abadi pasti akan menyebar. Bawalah ini secara terbuka dan jujur, jawab kakek Xiao Yuer diam-diam. Kakek, apakah kamu tidak takut jika berita itu menyebar, istana suci 7 alam akan mengejarmu? Xiao Yuer bertanya diam-diam. Yuer, ingat, kamu dan saudaramu memiliki kontak normal dengan Chu Feng tanpa rasa takut. Bagaimana klan ikan Xianhai kami memperlakukan Chu Feng adalah urusan klan ikan Xianhai kami, dan klan ikan Xianhai kami bukanlah 7 yang berafiliasi kekuatan istana suci dunia secara alami tidak perlu bersatu dengan mereka. Membiarkan Anda berinteraksi secara normal dengan Chu Feng adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa klan ikan laut abadi kami tidak takut terhadap ancaman apapun dari kekuatan apapun. Tapi melindungi Chu Feng di depan umum adalah untuk saat ini. Sama sekali tidak, jika kita melindungi Chu Feng di depan umum, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap istana suci 7 alam. Ini adalah 2 properti, kata kakek Xiao Yuer. Saya mengerti, terima kasih kakek, kata Xiao Yuer. Karena sikap inilah yang dia inginkan. Dia sangat berharap ketika Chu Feng menghadapi kesulitan, klan ikan Xianhai tidak takut dengan tekanan eksternal dan akan menerima Chu Feng. Oke, masih ada yang harus aku selesaikan. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua untuk meningkatkan hubungan kalian. Kakek Xiao Yuer diam-diam mengirim pesan, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Chu Feng dan langsung pergi. Xiao Yuer, apakah kolam tempering 10.000 abadi adalah tempat untuk bercocok tanam? Tanya Chu Feng. Yah, menyempurnakan manik-manik seni bela diri di kolam tempering 10.000 abadi akan memberikan hasil yang lebih baik. Aku akan membawamu ke sana ketika kakak pulih dari cederanya, kata Xiao Yuer. Tidak perlu, aku akan merepotkanmu jika aku berlatih di sini, kata Chu Feng. Oh, tidak apa-apa. Ini adalah keinginan kakekku. Jangan memenuhinya.
Kamu harus berlatih atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Yuer tampak serius dan meraih erat lengan Chu Feng saat dia berbicara. Dalam postur itu, jika Chu Feng tidak pergi, dia benar-benar tidak akan membiarkan Chu Feng pergi. Oke, kalau begitu aku pergi sekarang, kata Chu Feng. Oke, Xiao Yuer segera mengangguk. Ngomong-ngomong, Yuer, kamu mendapat banyak informasi. Tolong bantu aku melihatnya. Apakah keempat tempat ini istimewa? Kemudian, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan 4 peta muncul. Mereka adalah totem Tianhe, garis darah Tianhe, tubuh ilahi Tianhe, dan 7 alam Tianhe. Disitulah 4 bagian kunci tersisa dari sekte alam bela diri leluhur jatuh. Chu Feng mengunjungi Presiden Kamar Dagang Prajurit sebelumnya dan awalnya ingin bertanya tentang masalah ini. Namun setelah mengetahui bahwa Xiao Yuer tertangkap, dia sangat ingin menyelamatkan Xiao Yuer hingga dia lupa bertanya. Chu Feng tahu bahwa kakek Xiao Yuer mungkin tidak sesederhana Presiden Kamar Dagang Prajurit. Jadi meskipun Xiao Yuer tidak mengetahuinya, dia bisa mengetahuinya dengan bertanya kepada kakeknya. Aku tahu keempat tempat ini. Itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Sekte Dunia Bela Diri Leluhur, kata Xiao Yuer. Apakah kamu yakin? Tanya Chu Feng. Kamu yakin? Ini bukan rahasia, kata Xiao Yuer. Apakah keempat reruntuhan ini masih ada sampai sekarang? Chu Feng bertanya lagi. Mereka semua seharusnya masih ada di sana. Karena reruntuhan Sekte Alam Bela Diri Leluhur terkenal berbahaya, bahkan Istana Suci Alam Ketujuh pun sangat berhati-hati, kata Xiao Yuer. Setelah mendengar ini, Chu Feng merasa ini adalah kejutan yang tidak terduga. Chu Feng telah memperoleh 1 dari 5 fragmen kunci, dan 4 sisanya semuanya berada dalam reruntuhan yang sulit dipecahkan. Dengan kata lain, sulit untuk mendapatkan Istana Suci 7 Alam, dan Chu Feng masih memiliki peluang besar. Saudaraku, mengapa kamu menanyakan hal ini? Apakah kamu ingin pergi? Tanya Xiao Yuer. Saya hanya penasaran dan ingin melihatnya jika saya punya kesempatan, Chu Feng mengangguk. Kalau begitu aku akan menemani kakak, kata Xiao Yuer. Tidak, aku bisa pergi sendiri. Kamu harus tetap di klan ikan laut abadi dengan patuh. Bagaimanapun, orang-orang dari sekte penjara mengincarmu, kata Chu Feng. Baiklah kalau begitu. Tetapi kakak, jika kamu ingin pergi, kamu tidak boleh pergi ke 2 reruntuhan ini, 7 alam Tianhe dan tubuh ilahi Tianhe, kata Xiao Yuer. Kenapa? Chu Feng bertanya. Reruntuhan Sekte Alam Bela Diri Leluhur di Istana Suci 7 Alam telah lama disegel oleh Istana Suci 7 Alam, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Adapun yang ada di Istana Surgawi Tubuh Ilahi, 7 Alam Istana Suci juga telah memecahkannya, dan sudah lama retak. Kemudian tersiar kabar bahwa istana itu telah membuat kemajuan besar dan akan runtuh, jadi tidak ada seorang pun di sana yang berani ikut campur, kata Xiao Yuer. Saya mengerti. Chu Feng masih sedikit bingung pada awalnya. Jie Tianran dengan jelas mengetahui bahwa 4 pecahan kunci berada di reruntuhan Sekte Dunia Bela Diri Leluhur yang sulit dipecahkan. Yang paling menjanjikan seharusnya berasal dari Xianhai Tianhe. Namun Jie Tianran tidak pergi ke Xianhai Tianhe sendiri, melainkan meminta bawahannya untuk pergi ke sana. Sekarang dia memikirkan kemungkinan, yaitu rumor itu benar, mungkin reruntuhan Sekte Alam Bela Diri Leluhur di 7 Alam Tianhe dan tubuh ilahi Tianhe, Istana Suci 7 Alam benar-benar akan ditembus. Lebih besar dari oleh karena itu, menurut Jie Tianran, dibandingkan dengan tempat yang tidak dia pahami, kedua reruntuhan itu mungkin bisa mendapatkan pecahan kuncinya lebih cepat. Tentu saja, alasan lain tidak bisa dikesampingkan. Bagaimanapun, Jie Tianran adalah penguasa Istana Suci 7 Alam, dan sekarang ini adalah masa kekacauan, jadi pasti ada banyak hal yang perlu dia tangani. Setelah itu,
Chu Feng bertanya lebih banyak tentang sekte penjara. Tidak ingin Chu Feng terlalu banyak berpikir, Xiao Yuer sengaja tidak mengatakan bahwa dia ditipu oleh orang yang berpura-pura menjadi Chu Feng, dan hanya mengatakan bahwa dia ceroboh. Adapun apa yang ingin dilakukan sekte penjara padanya, dia tidak tahu. Dia mengalami koma setelah ditangkap. Ketika dia bangun, dia sudah bersama Chu Feng. Xiao Yuer, tahukah kamu bagaimana aku menemukanmu? Tanya Chu Feng. Bagaimana kamu menemukannya? Xiao Yuer juga penasaran. Saya punya teman di sekte penjara, dan dia memberi saya posisi Anda. Tetapi masalah ini harus dirahasiakan, kata Chu Feng. Iya, aku tahu. Aku tidak akan memberitahu siapapun, Xiao Yuer mengangguk. Dia memberitahuku salah satu alasan mengapa sekte penjara menangkapmu. Sekte penjara menangkapmu untuk meningkatkan tingkat kultivasi para jenius di sekte mereka. Kata Chu Feng. Gunakan saya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Saya tidak memiliki hubungan dengan sekte penjara, kan? Xiao Yuer sedikit terkejut. Kami tidak tahu metode mereka, dan saya tidak yakin apakah berita ini dapat dipercaya. Tetapi Anda harus berhati-hati dan ingat untuk tidak bertindak sendiri. Jika Anda ingin meninggalkan klan ikan Xianhai, Anda harus memiliki seseorang di dalamnya, klan. Hanya ahli top yang bisa melindungimu. Kata Chu Feng. Yah, aku mengerti, kakak, dan aku akan mengenal Xiao Xin. Aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah ditangkap oleh sekte penjara lagi. Ayo pergi, kakak, aku akan membawamu ke tempat pelatihan keabadianku. Klan ikan laut, budidaya. Segera, Xiao Yuer menarik Chu Feng ke kolam tempering 10.000 abadi. Kelihatannya seperti gunung yang tinggi, tetapi juga seperti menara yang tinggi, karena gunung tersebut berlapis-lapis, dan pada setiap lapisannya terdapat beberapa kolam yang memancarkan energi peri. Kolamnya tidak terlalu besar, yang terbesar luasnya hanya puluhan meter, dan yang terkecil hanya 1 meter. Tentu saja, semakin tinggi Anda pergi, semakin sedikit kolam peri, dan semakin banyak energi peri yang dipancarkannya. Meskipun tempat ini disebut 10.000 kolam tempering abadi, ada lebih dari 10.000 kolam abadi di sini, bahkan mungkin jutaan. Jadi, banyak sekali praktisi klan ikan Xianhai yang berkumpul di sini, termasuk dari generasi tua, namun kebanyakan dari mereka adalah junior, atau junior yang sudah melewati generasi junior, namun usianya masih tergolong muda. Karena Xiao Yuer dan Chu Feng tidak menyembunyikan sosok mereka, mereka dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Yang mulia Yuer yang ada di sini. Tidak, siapa orang di sebelah Yang Mulia Yuer? Mengapa dia terlihat begitu akrab? Dia, sepertinya adalah Chu Feng. Ya Tuhan, itu benarkah? Chu Feng, putra Jie Ranxing telah datang ke klan ikan laut abadi kita. Orang-orang ini jelas belum tahu bahwa Xiao Yuer ditangkap oleh penjara sekte, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yuer dan Chu Feng, mereka masih sangat terkejut dan antusias. Adikku dan aku telah berlatih di daerah garis keturunan terlarang klan. Kami sudah lama tidak berada di sini, dan kami sangat merindukannya. Melihat kolam tempering 10.000 abadi yang indah, Xiao Yuer juga merasakan sedikit emosional. Tapi setelah menghela nafas dengan emosi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Feng. Saudaraku, semakin tinggi kamu naik ke kolam peri di sini, semakin kuat kekuatan di kolam peri. Tapi itu tidak berarti begitu semakin tinggi Anda pergi, semakin baik efeknya. Kemarilah. Semua pilihan berdasarkan perasaan seringkali paling dapat diandalkan. Sekarang Anda memilih kolam abadi. Sudah dipilih. Saat Chu Feng berbicara, dia melirik ke arah salah satu kolam abadi. Itu bukan level tertinggi, tapi level menengah. Chu Feng merasa kolam peri ini sudah terbiasa, ini paling cocok untuk menyempurnakan manik-manik kekuatan tingkat setengah dewa.
Meski kedatangan Chu Feng dan Xiao Yuer menimbulkan kehebohan, tidak ada yang datang mengganggu Chu Feng dan Xiao Yuer. Ini adalah aturan klan ikan laut abadi, tempat budidaya. Oleh karena itu, meski banyak orang di sini, budidaya Chu Feng bisa dibilang nyaman. Namun, metode pemurnian Chu Feng sangat sederhana. Dia tidak ingin menarik perhatian semua orang, tetapi dia menyempurnakannya secara diam-diam. Tetapi harus dikatakan bahwa efek pemurnian manik-manik kekuatan tingkat semi-dewa di kolam tempering 10.000 abadi memang lebih baik. Awalnya dia tidak yakin apakah dia bisa menerobos, tetapi setelah menyempurnakan di sini, Chu Feng merasa bahwa dia pasti bisa menerobos. Tapi Chu Feng hanya berencana untuk menyempurnakan semua manik-manik kekuatan tingkat semi-dewa di sini, dan tidak berencana membuat terobosan di sini. Meskipun klan ikan Xianhai tidak keberatan, tersiar kabar bahwa dia datang ke klan ikan Xianhai. Tapi Chu Feng masih berusaha untuk tidak menimbulkan masalah pada klan ikan laut abadi. Bagaimanapun, terobosan akan memicu penglihatan, dan terkadang ukuran penglihatan sulit dikendalikan. Jika hanya disebarkan oleh orang-orang dari klan ikan Xianhai, maka hal tersebut hanyalah rumor belaka tanpa bukti nyata. Namun jika Chu Feng menerobos, memicu fenomena aneh, dan dilihat oleh orang luar, maka soal diundangnya Chu Feng ke klan ikan laut abadi akan terkonfirmasi. Saat Chu Feng sedang berlatih, ada juga seorang pemuda yang berlatih di titik tertinggi dari kolam tempering 10.000 abadi. Tiba-tiba air di sekelilingnya mendidih dan dia membuka matanya. Aku akhirnya naik ke peringkat Raja Bela Diri kelas 9. Hanya selangkah lagi dariku, aku akan bisa masuk ke peringkat pesilat setengah dewa kelas 1. Yuer, tunggu aku akan selalu menangkapnya, terserah padamu. Aku akan membiarkanmu mengerti, akulah orang yang paling layak untuk kamu percayai, dan satu-satunya orang di dunia ini yang layak untukmu. Terobosan sukses membuat wajah pria itu tersenyum. Dan namanya adalah Xianhai Sui. Xianhai Sui, apakah ada yang masih mengingatnya? Tidak apa-apa jika Anda tidak ingat, kita akan membicarakannya di bab berikutnya.